Hai, gue Bima, dan di video ini gue mau ngebahas Vivo V9, HP yang gue pakai sebagai second driver yang umurnya udah bisa dibilang 7 tahunan, kurang lebih, atau bisa genapin 8 tahun. Oh iya, gue mau cerita dikit ya. Jadi dulu itu, sebenarnya ini bukan HP gue. Jadi awalnya, ini tuh dulu HP bokap gue yang dia beli bareng sama nyokap gua. Jadi HP mereka kapelan. Dan dulu itu belinya waktu baru launching ya. Jadi langsung bener-bener baru launching beberapa hari kemudian langsung dibeli. Soalnya dulu itu satu keluarga itu bener-bener selalu pakai HP dari Vivo. Dan ketika zaman-zaman COVID kemarin, bokap gua baru ganti HP Infinix. Jadi HP yang Vivo itu dikasih ke gua sebagai HP utama gua. Dan HP gua yang lama itu dijual. Dan sekarang bokap dan nyokap gua pakai Infinix dan gua pakai Itel yang gua beli pakai duit tabungan gua sendiri. Bisa dibilang keluarga gue yang tadinya keluarga BBK Group jadi keluarga Transsion Holding. Dan ya, mari kita bahas HP-nya sekarang. Dimulai dari desain. Salah satu alasan utama yang bikin gua masih betah pakai HP ini sampai sekarang adalah soal desainnya. Dia ukurannya agak compact, tipis, dan dia pinggirannya tuh nggak kerasa tebal ya, karena dia lebih tipis dari iPhone 7 misalnya. Karena dia tuh kayak lengkungannya itu bener-bener tajam, jadi kerasa enak pas dipegang. Dan untuk desainnya itu sebenarnya dia tuh terinspirasi dari iPhone X series yang dia tuh punya notch tebal dan kamera sejajar 2. Berikutnya soal layar. Layarnya ini dia IPS 1080p Full HD dan dia ini udah pernah diganti sekali karena pecah akibat jatuh. Dikarenakan ini layarnya itu KW, jadi hasil gambarnya nggak sebagus ori dan pastinya dia masih 60 Hz ya. Jujur, ini kalau udah ngomongin baterai, ini baterai boros banget. Dia cuma 3000 mAh dan dia kembung, cuma belum gue ganti. Biasanya kalau dipakai sosmed nonstop itu bisa sekitar mungkin 2-3 jam. Cuma kalau dia lagi posisi standby itu bisa sehari lebih. Jadi untuk optimalisasi baterainya itu lumayan. Kita lanjut dengan ngomongin kamera. Jadi kayak gue bilang sebelumnya, ini tuh ada 2 kamera dan dua-duanya itu bisa dipakai, bukan gimmick. Kamera depan 20 megapiksel, kamera utama itu 12 megapiksel, sama kamera portrait itu nggak tahu berapa piksel, kayaknya sih 1 megapiksel. Rekaman video cuma bisa 1080p 30 fps dan itu nggak ada stabilizernya, jadi masih goyang-goyang. Berikut beberapa sampel dari kamera Vivo V9. Nah ini dia performa untuk di tahun 2025 dengan RAM 4GB, Snapdragon 450 dan Android 9. Ini agak nggak smooth sebenarnya, cuman ya oke lah. Kalau kalian pakai TikTok yang biasa itu mungkin agak berat ya, cuman kalau kalian pakai yang TikTok Lite itu masih enak. Maybe sometimes waktu nge-scroll itu kayak ada frame drop, tapi ya nggak masalah lah, itu nggak terlalu kerasa pas nonton. Kalau nonton YouTube, resolusi maksimalnya itu mentok di 1080 60 fps. Dan gue udah bilang kalau layarnya udah pernah diganti, jadi warna hitamnya itu nggak berasa hitam-hitam banget ya, kayak dia itu agak ungu gitu loh. By the way, ini gue agak curiga ini layarnya kayak agak keangkat karena baterainya itu kembung tadi itu ya. Kalian lihat kan tadi di bawah situ kayak ada cahaya gitu. Instagram, aplikasi paling penting bagi gue. Kalau untuk buka explore atau buka feed itu masih enak. Cuman kalau untuk buka reels,
waktu kalian scroll itu mungkin kerasa banget frame dropnya. Oh ya, gue lupa, jadi di sini gue nggak pakai launcher bawaannya si Vivo ya. Gue pakai launcher yang mana itu tampilannya kayak Google Pixel. Jadi kesimpulannya adalah, apakah HP ini masih enak untuk jadi second driver di tahun 2025? Bisa nggak? Bisa iya. Tergantung dengan penggunaan kalian. Kalau kalian butuh performa, ini nggak cocok. Tapi kalau kalian cuma butuh untuk sosmed, itu masih cukup. Meskipun baterainya agak boros ya. Kalau kalian mau pakai HP ini seharian, ya siap-siap aja, power bank habis tuh. Jadi itu dia video review Vivo V9 setelah 7 tahun. By the way, makasih untuk yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.